Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi bi anallahi wa darajatihi fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wa tadhakkura wat tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحس والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pembahasan tentang sunnah-sunnahnya saum, puasa ya. Disunahkan orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat yang mubah, yaitu sesuatu yang tarofuh, fihi tarofuh, enak-enakan bahasanya itu ya, ada suatu ladzat, kenikmatan yang ditinggalkan, yang berupa kenikmatan-kenikmatan yang mubah, syahwat yang mubah, yang tidak membatalkan puasa, seperti mendengarkan lagu atau mencium aroma minyak wangi. Ini termasuk daripada syahwat mubah ya, syahwat keenakan yang mubah itu sunnah ditinggalkan bagi orang yang berpuasa, entah dengan penglihatannya seperti melihat suatu hiburan televisi, film ataupun apa, atau yang berupa penciuman atau berupa pendengaran. Itu semua yang ada di dalamnya ladzat, kenikmatan, untuk sementara waktu sunnah ditinggalkan ketika dalam keadaan berpuasa, karena orang yang berpuasa itu ya di situ untuk menahan hawa nafsunya, sehingga bisa totalitas ketika kita meninggalkan itu semua ya, meninggalkan secara totalitas, memecah hawa nafsunya secara totalitas ketika ditinggalkan suatu yang mengenakkan tersebut. Bahkan hukumnya makruh orang yang berpuasa melakukan syahwat yang mubah, keenakan yang bersifat mubah yang tidak membatalkan puasa tersebut. Lalu selanjutnya dikatakan fa in syatamahu ahadun tadakkara biqalbi. Kalau ada orang yang puasa lalu dicaci maki oleh orang lain, apa yang dia lakukan? Maka sunnah untuk mengingatkan dirinya bahwasanya ini soim, ya, ngomong ini soim, saya lagi puasa, supaya tidak membalas apa yang dia ucapkan tadi. Ya, ketika ada orang lain caci maki kita yang lagi puasa, maka sunnah hukumnya dalam hatinya atau dengan ucapannya ngomong, dalam hatinya ngomong saya lagi puasa. Ya, gak usah ngurusin orang yang nyaci maki tersebut ya, saya lagi puasa. Nah itu sunnah. Atau dengan ucapannya supaya orang tadi ngerti bahwasanya, supaya sadar orang tersebut yang dia lakukan salah, saya lagi puasa, jangan ganggu. Nah, gitu ya. Jadi ketika ada orang lain mencaci maki terus dalam keadaan kita itu puasa, maka ingatkanlah di dalam hatinya, saya puasa, harus sabar. Kenapa? Karena ada perintah Rasul di dalam hadis yang sahih, asyamu junnah, puasa itu adalah tameng. Fa idza kana ahadukum shaiman,
kalau salah satu dari kalian itu berpuasa, fala yarfas, maka jangan berkata kotor, wala yajhal, fa inam ro'an qataluhu aw syatamuhu. Kalau seandainya ada orang yang mencaci maki kita, yang mencaci maki orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa itu katakanlah, kata Rasulullah, ini so'im 2 kali di dalam hatinya, atau dengan ucapannya boleh, saya puasa, saya lagi puasa. Kalau misalnya dicaci atau dipancing emosi sama orang lain, saya puasa. Nah, itu hukumnya apa? Sunnah. Yusanullahu ayakul dzalik, sunnah dia katakan itu sama halnya dengan hatinya, ya, supaya sabar, atau dengan lafaz, dengan ucapan. Kalau misalnya dia nggak gitu, terus kehilangan sabar sehingga dia nyaci maki, keluar kata-kata balasan caci makinya itu, yang dia katakan walau untuk membalas itu mengurangi pahala puasanya dia. Pokoknya setiap caci makian yang dilakukan oleh orang yang puasa menghilangkan pahala orang yang puasa tersebut, mengurangi pahala orang yang puasa tersebut, walaupun tujuannya untuk balas caci makian temannya, itu sama. Nah, jadi alasannya satu, dia itu kenapa di dalam hatinya harus dia itu nyadarkan dirinya kalau dirinya puasa untuk biar sabar dan tidak membalas daripada caci makian itu, sehingga menghilangkan barokah puasanya, sehingga barokah puasanya hilang dengan apa? Dengan omongan kotor. Terus au bilisanihi, atau dengan lisannya, dengan lidahnya dia ngomong, saya puasa, ya, saya puasa. Niatnya apa? Niatnya ngasih pelajaran kepada orang yang nyaci maki tadi, nasihatin orang yang caci maki tersebut supaya orang yang tersebut itu tidak menghinanya. Nah, saya lagi puasa, diem, ya, itu. Wa dafa'ahu billati hiya ahsan wal aula al jam'u, yang lebih utama dengan ucapan lisannya dan juga dengan hatinya, itu lebih utama lagi. Hatinya ngomong saya puasa, terus diucapin juga saya lagi puasa. Wa yusanu tikraruhu, dan sunnah 2 kali saya puasa, ya, itu. Kama afhamahul khabar, karena di dalam hadis 2 kali ngomongnya ini so'im. Terus li'annahu aqrabu ila imsaki kullin an sahibihi, karena itu bisa menahan dirinya dari membalas temannya tadi. Lalu kesunahan selanjutnya, wa yusanu lahu, disunahkan untuk orang yang berpuasa tarkul fasdi wal hijamah, meninggalkan apa? Fasdam itu ngecek darah kan, kalau misalnya diambil darahnya, coba dicek, itu fasad namanya. Jadi diambil dari mulai nadi di sini, ya kan. Nah, itu fasad, hukumnya makruh kalau lagi puasa. Atau misalnya hijamah, cantuk, ya, bekam juga hukumnya makruh kalau orang yang lagi puasa. Kalau bekam di sini atau di sini, ya, hijamah. Kalau fasad juga mengambil darah buat sampel atau buat apa, lewat sini, lewat nadi. Nah, itu apa hukumnya makruh kita bekam kalau lagi puasa. Minhu li ghairihi au aksihi, entah yang bekam makruh, yang dibekam ya makruh. Iya, nggak cuma yang dibekam doang yang dapat hukum makruh, yang bekamnya juga itu makruh. Jadi tukang bekam buat Ramadan ini, selama bulan Ramadan libur, enggak nerima orderan selama siang hari sampai nanti kalau buka nggak apa-apa, ya, karena hukumnya sunnah dia untuk meninggalkan bekam. Di harihi au aksi hurujan min hilafi man aftar bidzalik. Kenapa? Karena ada ulama selain daripada Syafi'i seperti Imam Ahmad yang mengatakan bahwasanya orang yang bekam itu batal puasanya, ya. Ada ulama lain seperti Imam Ahmad mengatakan, ya, madzhab Ahmad bin Hambali mengatakan kalau orang puasa terus dia bekam itu puasanya bisa batal, ya.
Madzhab Ahmad bin Hanbal, Ibnu Mundir, Ibnu Huzaimah, terus dan masih banyak lagi daripada ulama-ulama yang mengatakan itu batal. Kalau madzhab Syafi'i dia nggak batal. Adapun dalil daripada madzhab Syafi'i, dalilnya apa? Dalilnya masaha annahu sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis yang sahih yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas yang mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ihtajama bekam dalam keadaan posisi beliau lagi puasa. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lagi puasa itu melakukan bekam. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya hukum bekam itu enggak membatalkan puasa. Wa huwa shaim wa khabaru, dan adapun hadis lain yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Aftarul hajim wal mahjum. Aftara batal puasanya orang yang bekam dan orang yang bekam dan orang yang dibekam. Lalu orang yang bekam ikut batal puasanya? Iya, sebab dikhawatirkan itu orang yang bekam tadi kemasukan daripada darah dari orang yang bekam. Mungkin zaman dulu bekamnya kan nggak pakai kayak alat sekarang kan, ya. Mungkin zaman dulu di situ ada sedikit darah mungkin yang masuk ke mulutnya orang yang membekam, sehingga itu dikhawatirkan jadi membatalkan puasa. Nah, khabar ini gimana? Hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang bekam dan orang yang dibekam itu batal puasanya, bahwasanya hadis ini adalah mansuh, telah dihapuskan hukumnya, digantikan dengan hadis yang tadi bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan bekam dan posisinya lagi puasa. Kama yadullu alaihi masu'an Anasin, seperti yang ditunjukkan oleh Sayyidina Anas, ya, masu'an Anasin radhiyallahu anhu. Au muawwalun, atau ya, kalau seandainya ini tidak dinasah sekalipun, hadis ini kan bertentangan. Ada dua hadis yang saling bertentangan. Kalau misalnya nggak bisa dihukumi nasah, tidak bisa kemungkinan dinasah hukumnya, berarti ada kemungkinan lain salah satunya harus ditakwil. Ya kan, nggak mungkin ada dua hukum yang saling berselisih seperti itu, ya kan? Makanya ada kalanya diteliti mana yang terlebih dahulu hadis itu, ya, mana yang datangnya akhiran. Kalau datangnya akhir berarti yang akhir ini menghapus hukum awal, ya. Kalau misalnya nggak ditemukan mana yang awal mana yang akhir, berarti jalan keluarnya ditakwil. Hadis yang pertama gimana maknanya? Oh, itu mengatakan bi annahuma ta'arada li iftaril mahjum li dhu'uf. Pertama, kenapa orang yang bekam itu batal puasanya? Maksudnya bisa menjadikan batal puasanya. Kenapa? Orang kalau dibekam, diambil darahnya itu kan lemes. Nah, orang kalau sudah lemes, maka bisa menjadikan dirinya nggak kuat untuk puasa. Kalau udah nggak kuat puasa, otomatis dia bakal batalin puasanya. Maka dari itu maknanya orang yang bekam itu bisa batal puasanya, bukan langsung batal dengan bekamnya. Itu yang mengatakan ini ditakwil. Kalau yang mengatakan ini mansuh udah jelas. Kalau yang mengatakan ditakwil, kalau orang yang bekam itu batal puasanya karena orang yang bekam itu lemes. Kalau diambil darahnya, kalau sudah lemes bisa menjadikan dia nggak kuat untuk puasa. Terus kalau nggak kuat puasa berarti dia membatalkan puasanya bakal itu. Maka dijauhin orang ketika puasa untuk bekam. Atau orang yang bekamnya terus gimana? Kan dia tidak diambil darahnya. Iya,
li'annahu la yaman ayasilu syai'un illa jawfihi bimasil mahjamah, ya. Karena orang yang membekam itu tidak aman daripada masuknya sesuatu daripada alat yang dipakai buat bekam. Itu alat yang dipakai buat bekam, tidak tahu jarumnya atau ketika nyopot darahnya terus keluar nyiprat atau gimana, makanya itu nggak aman. Nah, maka dari inilah dijauhi untuk orang puasa bekam atau membekam orang lain. Itu diambil dari ini bahwasanya nggak batal puasanya orang yang bekam, begitu juga nggak batal puasanya orang yang donor darah, ya kan? Orang yang donor darah nggak batal puasanya. Atau orang naudzubillah misalnya cuci darah, itu juga nggak batal puasanya kalau dia misalnya tetap puasa, ya, kalau dia tetap puasa. Watarkul madhi, dan meninggalkan, disunahkan juga untuk meninggalkan mengemut, ya, ngemut luban wa ghairihi, dan selain daripada luban. Luban itu ya, kalau ya luban itu kayak kemenyan gitu. Enggak, dikunyah, dimut. Kan? Iya, tapi kalau luban itu kan dia kan biar jadikan ini cerdas. Jadi lebih ini apa? Encer otaknya. Encerin otak. Luban termasuk faedahnya. Dia dimut. Ya nggak harus luban. Ininya orang yang puasa ngemut sesuatu, bukan permen ya. Ngemut sesuatu yang nggak terkikis bendanya. Iya. Sedotan. Iya. Batu-batuan. Iya. Atau misalnya kayak apa? Kayu tusuk gigi atau apa. Nah, siwak kan nggak dimut nih. Lagi puasa, hukumnya makruh ngemut sesuatu. Watarkul madhiyah, kalau orang yang puasa disunahkan untuk tidak mengemut. Di sini kalau di situ luban itu ya kemenyan Arab yang tapi ada dua jenis, emang ada yang dibakar, ada yang dibuat konsumsi, bukan ditelan, bukan, ya, cuma dimut atau ditaruhkan di air, ya, direndamkan di air, nanti airnya itu dimakan, diminum. Terus ya, intinya mengunyah atau mengemut sesuatu ketika puasa hukumnya makruh. Ya, sesuatu yang enggak terkikis gitu loh. Kayak misalnya orang kan kadang nganggur ngemut sesuatu buat biar enggak boring atau apa. Nah, itu hukumnya makruh. Li'annahu yajma'u riq, ya, karena itu semua kan kalau orang ngemut kan ludahnya kumpul, ya, ludahnya kumpul. Fa inibtala'ahu aftara fi wajhin, ya. Kenapa? Sebab ada salah satu pendapat yang mengatakan kalau kita menelan ludah yang kekumpul di mulut, kita ngumpulin ludah di mulut terus ditelan, ya, ada pendapat, walaupun pendapatnya lemah,
itu batal puasanya. Karena untuk menghindar daripada pendapat yang lemah ini supaya lebih aman, takutnya pendapat yang lemah ini yang benar kan? Makanya itu jangan kamu lakukan itu. Karena orang yang ngemut sesuatu otomatis dia mengumpulkan ludah di dalam mulutnya kan. Terus kalau ludahnya itu ketelan, bukan barangnya ya. Kalau yang barangnya ketelan ya sudah pasti batal. Ini ludahnya yang ketelan. Nah, kalau ludahnya ketelan, ada pendapat yang lemah, ya salah satu ulama, walaupun pendapat ini lemah, yang mengatakan bahwasanya batal puasanya, ya asal jangan dilakukan. Itu. Terus wa in alqahu attashahu, kalau gak ditelen ludahnya tapi dibuang itu menyebabkan haus. Kan kalau kita misalnya mengumpulkan ludah terus dibuang semuanya itu nyebabin haus. Maka jangan dilakukan. Jangan dilakukan itu. Wa min sama, karena dua alasan ini hukumnya makruh untuk mengunyah sesuatu. Kama fil majmu', seperti perkataan Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu'. Hilafan, berbeda pendapat, lima tawahamahu ibarul musannif, yang secara tidak langsung pendapatnya musannif ini ya min anna dzalika khilafus sunnah faqat. Kalau pendapat musannif ngomong enggak makruh ya, tapi yang kuat tetap hukumnya makruh untuk mengunyah sesuatu. Wal kalam, nah ini pembahasan hukum mengunyah yang makruh itu haitsulam yanfasil minal mamduh ainun tasilu ilal jauf, sekiranya barang yang kita kunyah tersebut tidak terkikis, yang mana kisi-kisahnya ini sampai tertelan. Beda kalau barang yang kita kunyah ini berkurang, yang fasil, yang terpisah dari benda yang kita kunyah itu sesuatu yang nanti masuk ke dalam perut, nah ini batal. Ya kayak permen, ataupun misalnya kayak ngunyah apa gula merah, ya itulah jenang. Oh benang enggak loh. Ya itu lain hukumnya nanti. Hai salam yang asalnya mamduh ainun tasla jauf ya. Pokoknya makruhnya kita untuk mengunyah sekiranya tadi itu batasannya ya enggak terkikis barangnya, enggak terpisah dari benda itu sesuatu dari yang kita kunyah. Iya enggak kurang. Iya batu kerikil atau ya kayak gitulah. Kalau permen karet ada ya kan, permen karet kan ada yang terkikis tuh, ada yang ada rasa. Karetnya enggak lah, enggak masalah. Itu. Wa illa, kalau seandainya kok ada yang terpisah dari benda itu, maka hukumnya haram dan batal puasanya seandainya sampai tertelan. Maka dari itu rokok itu di situ batalnya. Karena ngemut rokok itu ada yang tertelan daripada ininya bendanya itu. Iya. Jadi makruh kalau nggak puasa. Iya.
Terus begitu juga misalnya benda yang kita emut itu ada rasanya lalu tertelan rasa itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, selanjutnya hukum makruh juga sunnah juga untuk tarku dauqut ta'am, meninggalkan menyicipin makanan atau selain daripada makanan, ya. Misalnya buat masak atau misalnya buat pokoknya misal untuk ngecek sesuatu di situ atau ngunyah untuk makanan bayi, ya, minta dikunyahin, hukumnya makruh, gitu. Ya, iya, enak nggak? Gitu. Hukumnya makruh untuk menyicipin makanan atau selain daripada makanan. Khauf, karena apa? Karena khauful wusul ila halakihi, karena nanti takut makanan tersebut tertelan. Au ta'atihi li ghalabati syahwatihi, atau apa? Karena merasa enak udah sekalian telan aja dah. Takutnya gitu, nggak kuat, nantinya malah dia telan sekalian. Karena apa? Karena saking nggak kuatnya, selagi lapar nyicipin, coba nyicipin doang dikit, kok enak ya, telan sekalian. Nah, itu iya, nggak boleh ya nyicipin makanan, itu nggak hukumnya makruh. Tapi makruh itu kalau langsung cuma kerasa, nggak ditelan, nggak, cuma ngerasakan manis langsung dilepahin, bukan ditelan gitu loh. Nggak sengaja masuk gitu, ya nggak bisa juga, batal. Nah itu kenapa? Karena takut nanti bablas. Kecuali karena ada hajat, misalnya ingin tahu ini rasanya udah pas belum masakannya, cicipin dikit langsung dibuang, tidak ditelan ludahnya tapi dibuang. Terus watarkul kublah, sunnah juga ketika puasa meninggalkan mencium, ya, filfam mencium di hukumnya makruh ketika lagi puasa, di mulut atau selain mulut, atau wal mu'anaqah atau merangkul, walams atau memegang, wa nahwi dzalika, dan semisal daripada itu, daripada macam-macamnya bertemunya kulit dengan istrinya atau orang perempuan lain yang in lam yakhshal inzal, tetapi selagi dia tidak khawatir bakal keluar mani. Yang waktu itu diterangkan bahwasanya hukum mencium atau berpelukan, atau misalnya bergandengan, ya, dengan istrinya. Kalau bukan dengan istrinya haram. Kalau dengan istrinya, iya, itu nggak usah ditanya. Ya, jadi hukumnya memegang atau ini yang ketemu kulit, merangkul atau mencium. Kalau misalnya dia nggak khawatir syahwat yang menimbulkan sampai keluar maninya atau menimbulkan sampai jima nanti akhirnya, hukumnya makruh. Ya, li'annahu qad yadun wa ghairu muharrakah wa ya muharrakah. Kenapa? Karena walaupun dia misalnya nggak nyangka itu bakal syahwat, tapi tetap aja, ya kan, namanya setan kan, hawa nafsu kan, bisa aja nanti tiba-tiba, ya, nggak apa-apalah, anak lagi puasa nggak nafsu, ya, dipeluk lah, nyetrum, nah, nanggung, ya kan, akhirnya bablas kesana sini, ya udah, makanya hukumnya makruh, ya, jangan. Itu kalau nggak ada prasangka akan syahwat yang sampai nanti berhubung jima atau sampai takut keluar mani,
Dan kalau misalnya sampai seperti itu hukumnya apa? Hukumnya haram. Ya. Walaupun itu dari orang yang sudah tua. In khasya fiha, ketika khawatir, ketika di dalamnya itu apa? Mencium, merangkul atau berpegangan, au fi hariha, atau selain daripada itu, ya, mimma dzukir, daripada yang disebutkan al-inzalu, yaitu keluar mani. Walau bila au fi'il jima, atau ditakutkan nanti jima, walaupun bila inzal, walaupun pada kenyataannya itu enggak keluar. Ya, kekhawatiran dia, prasangka dia itu yang menjadikan haramnya. Ketika dia menyangka bakal syahwatnya itu membahayakan, hukumnya haram. Kalau enggak makruh gitu. Walaupun nanti enggak sampai keluar. Nah, tetapi kalau seandainya dia itu melanggar, maksudnya gini, dia nggak nyangka nggak sampai keluar, kan makruh. Dia cium, ternyata keluar, batal. Batal puasanya. Ya, itu. In khasya fiha aw fi hariha bima dzukira inzal aw fi'il jima. Walau bila inzali anna fi dzalika ta'ridhan li ifsadil ibadah. Kenapa? Karena hal itu ya menyodorkan dirinya untuk merusak ibadahnya. Ketika dia itu takut untuk berpelukan atau mencium tadi keluar mani, ya, terus dia kok langgar, berarti sama aja dia menyodorkan dirinya untuk merusak puasanya. Wasahha, walaupun misalnya dia nggak keluar, kalau dia nggak keluar hukumnya haram. Kalau sampai keluar ya batal plus haram. Wasahha annahu sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rakhasa, telah memperbolehkan fil qublah, di dalam mencium lisyaihi, untuk orang yang sudah tua. Wa qala syaihu yamliku, ya, yamliku arabahu, ya, atau bil kasri aribahu. Sungguhnya dalam hadis yang dikatakan bahwasanya as-syaihu yamliku arabahu, seorang yang sudah tua itu bisa memiliki nafsunya, bisa menahan hawa nafsunya. Wasyabu yufsidu saumahu, kalau orang yang masih muda itu bisa merusak puasanya. Fa'afhama at-ta'lil annal hukma da'iratun ma'a khasyah ma'dzukir wa adamiha. Nah, ini kedetailannya ulama itu ketika memahami hadis itu di sini. Dalam hadisnya gini, seorang tua itu, ya, itu bisa memiliki nafsunya, ya kan? Bisa memiliki hawa nafsunya. Berarti kalau dia mencium tidak apa-apa, bisa menahan hawa nafsunya. Kalau anak muda itu tidak bisa memiliki hawa nafsunya, sehingga bahaya kalau dia mencium, ya kan? Lalu dipahami dari ini apa alasannya? Alasannya karena antara bisa memiliki hawa nafsu sama tidak bisa menahan hawa nafsu, itu kan? Berarti kalau anak muda itu bisa menahan hawa nafsunya, iya boleh. Tapi kalau orang tua nggak bisa menahan nafsunya, tidak boleh. Maka dari itu alasannya, jadi ilatnya diambil dari itu. Kalau orang ingin mencium, ya, istrinya dalam keadaan berpuasa, dilihat dari dirinya sendiri. Kira-kira dirinya itu mampu apa enggak untuk menahan nafsunya, syahwatnya, yaitu bergeraknya bagian bawah. Nah, kalau misalnya dia itu menyangka mampu, ya hukumnya makruh. Kalau misalnya dia itu takut, ya, maka hukumnya haram. Dari situ. Terus
wa yukrahu lis-shaim walau naflan aswak ya. Ini semua yang tadi ini hukum haram untuk mencium itu kalau puasa wajib. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa ya. Ini untuk khusus kalau puasa sunnah kan walaupun misalnya melakukan jima dalam keadaan puasa sunnah dia nggak mewajibkan kafaroh, nggak sampai berdosa. Beda kalau puasanya Ramadan ya, dia buat dosa besar terus wajib bayar kafaroh. Kafarohnya apa nanti diterangkan. Wa yukrahu dan dimakruhkan lisaim untuk orang yang puasa walau naflan walau puasa sunnah as-siwaku untuk bersiwak ya. Ini hukum siwak sekarang. Hukum siwakan bagi orang yang puasa itu apa? Hukumnya makruh. Walau ini kalau yang ini walaupun puasa sunnah hukumnya makruh untuk bersiwakan. Walau fin naflin as-siwaku ba'da zawal yaitu bersiwakan setelah tergelincirnya matahari ya. Siwakan setelah matahari tergelincir, maksudnya setelah masuknya waktu duhur lah. Nah setelah masuk waktu duhur hukumnya adalah makruh untuk bersiwak. Zawal ilal huruf sampai matahari terbenam, mulai daripada waktu duhur ya, masuk waktu duhur matahari tergelincir sampai matahari terbenam hukumnya makruh untuk siwakan. Nah sekarang kalau misalnya sikat gigi odol itu termasuk makruh juga bang, atau pakai listerin ya, pakai listerin. Kalau misalnya sikat gigi mungkin hukumnya sama kayak siwak karena dia pakai khosin, sesuatu yang kasar kan, dihukumi sama kayak siwak. Tapi kalau listerin ya, listerin atau pakai obat yang penghilang nafas bau, apakah itu sama apa enggak? Ada yang mengatakan enggak, ada yang mengatakan hukumnya makruh melihat dari ilatnya ya, seperti itu. Hilaf kalau yang itu. Kalau ini hukumnya makruh untuk bersiwakan setelah tergelincirnya matahari. Wa innama walaupun ya walaupun itu bau tidak berasal dari puasa. Walaupun misalnya dia tidur atau akala karihan nasian, atau misalnya timbulnya bau itu karena dia makan sesuatu yang baunya nggak sedap, makan petik lupa ya, luhur ya, dia masak petik, ada petik di situ, jengkol atau apa, dia makan lupa kan. Kalau dia puasa kan langsung baunya kan kemana-mana kan. Nah walaupun seandainya itu berasal daripada makanan ya, itu juga hukumnya makruh untuk dia bersiwak ya, walaupun dia itu berasal daripada makanan yang dia makan. Karena misalnya dia lupa pas siang-siang tersebut makan yang baunya tajam, nah, makan bawang atau apa, tetap hukumnya makruh. Li khabari sahih, karena dalam hadis yang sahih la khalufu fami shaim yang mengatakan bahwasanya baunya orang yang berpuasa yaumal qiyamah, di hari kiamat, atyabu, lebih diridhoi indallahi daripada menurut Allah min rihil misik, daripada baunya minyak misik ya. Ada yang mengatakan lebih harum baunya di akhirat nanti daripada misik. Dan juga pokoknya kita hukumnya makruh untuk menghilangkan bekas daripada ibadah. Kayak orang wudu kalau nggak ada hajat hukumnya makruh dilap air wudunya atau disingkrihkan gitu, itu hukumnya makruh. Terus wahwa bidammil mu'jamah ya, tadi hadisnya la khalufu ya, wa huwa khaluf bidammil kha. Ada yang mengatakan khuluf ya, ada huwa shawab kama dzakara Nawawi mengatakan bi fathi. Ada yang mengatakan khaluf, ada yang mengatakan khuluf, walaupun para ulama mengatakan yang lebih fasih, yang lebih benar adalah khuluf. Apa sih khuluf? Adalah perubahan
mulutnya orang yang puasa. Ya, perubahan mulutnya orang yang puasa. Yuqalu khalfu fami. Yaitu perubahan baunya mulut orang yang berpuasa, itu namanya khuluf. Lalu kenapa harus setelah matahari tergelincir? Kenapa yang sebelumnya kok nggak dikatakan makruh? Misalnya dia itu sudah keluar baunya waktu masih pagi-pagi, ya, baunya sudah nggak sedap ketika masih pagi. Terus dia siwakan, terus tidak makruh. Apa bedanya? Oh, waktu sabima ba'da zawal dikhususkan makruhnya itu setelah matahari tergelincir, li'anna taghayyura yansha'u ghaliban qablahu. Karena kalau perubahan bau mulutnya itu sebelum matahari tergelincir, itu biasanya bau daripada makanan yang dia makan ketika waktu sahur. Ya, bau yang timbul sebelum matahari tergelincir itu biasanya dari makanan yang dia makan waktu sahur. Makanya itu yang nggak apa-apa kalau dihilangin. Kalau bau yang tercipta setelah matahari tergelincir itu kebanyakan adalah bau yang sebab dia itu puasa. Ya, itu wa ba'dahu min asaril ibadah. Kalau yang setelah matahari tergelincir itu disebabkan oleh ibadah. Terus wa makna atibatuhu, ya, atibatihi, makna harumnya baunya orang yang berpuasa indallah, maknanya apa? Sana'uhu ta'ala, pujiannya Allah Ta'ala kepada orang yang baunya mulutnya tadi. Allah memuji, ya, memuji pada orang yang puasa lalu sampai keluar dari sebab puasa itu baunya orang puasa tadi, ya. Waridahu bihi, dan hadis tersebut menunjukkan atas Allah ridho kepada orang tersebut, menandakan kalau orang yang puasa sebab puasanya itu kok keluar bau yang, ya, bau itu, maka tanda Allah ridho sama dia, atau tanda itu Allah Ta'ala memuji orang itu. Makanya itu hadis itu takwilannya seperti itu. Sebagian ulama mengatakan la khulufu fami shaim, baunya orang, mulutnya orang yang berpuasa di yaumul qiyamah itu akan menjadi keridhaan Allah untuknya nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, ya, sebagai bentuk ridho Allah kepada, diganti dengan pahalanya berupa ridho Allah nanti di yaumul qiyamah. Ya, gitu. Fala yahtas biyaumil qiyamah. Nah, nanti ada perselisihan tuh bainal ulama, antara ulama satu dengan ulama yang lainnya. Apakah di yaumil qiyamah doang balasannya, apa di dunia juga? Fala yahtas biyaumil qiyamah wa dzakaraha fil khabar laisa litakyid. Ya. Nah, ada ulama nanti berselisih sehingga mengarang kitab khusus tentang ini doang, ya. Apakah balasannya itu di dunia atau di akhirat? Itu sampai balas-balasan kitabnya itu enggak cuma satu. Jadi yang ini balas ini, balas ini, balas ini, balas ini. Siapa lupa nama ulamanya itu? Pokoknya itu. Fala yahtas biyaumil qiyamah. Tidak khusus ini balasan di yaumil qiyamah. Wa dzakaraha wa dzikruha fil khabar laisa litakyid. Disebutkan di dalam hadis yaumil qiyamah, yang dikatakan dalam hadis itu bukan qaid, bal li annaha mahallul jaza. Ya, karena kenapa disebutkan? Ya, sebab yaumul qiyamah itu tempatnya balasan. Ya, gak menutup kemungkinan di dunia pun akan dibalas. Gitu. Terus wa dzikruha fil khabar laisa litakyid bal li annaha mahallul jaza. Hada maqala Ibnu Shalah wa mu'tamad. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Shalah, dan ini pendapat yang kuat, ya. Faqad waqalillah bainahu bainal Izzuddin bin Abdissalam, sehingga ini antara dua ulama ini, Ibnu Shalah sama Syekh Izzuddin bin Abdissalam ini mengkomentari hadis tersebut sehingga mengarang kitab balas-balasan kitab nih. Ini mengarang kitab ini
dikomentari sama Syekh Izzuddin, kitab yang komentar itu dikomentari lagi itu. Cuma satu hadis ini doang. Saking semangatnya mereka ya dalam agama itu kuat ya. Mereka dalam satu hadis aja sampai mengarang kitab. Wa bainal isfi annati baraihatul khuluf hal huwa fid dunya wal akhirah fil akhirah faqat fa hada ibnu Salih al-awwal wa ibnu Abdissalam ila sani nadhal takyid bidzalika fil khabar madkur wa tala an-niza' bainahuma ya, sehingga apa? Terjadi suatu perselisihan di antara dua ulama ini. Dan perselisihannya lama. Kalau kita kan ya udah gitu aja dah. Kalau ulama apalagi ulama-ulama salaf dulu enggak ya. Pokoknya seperti ini hadis. Satu hadis ini benar-benar dikulitin, dikupas benar-benar ya, diteliti benar-benar sehingga menimbulkan dua pendapat yang berbeda. Sehingga mereka ini ya perselisihannya ini dalam waktu yang lama. Wa ta'ala an-niza' bainahuma. Ya, sehingga terjadi perselisihan yang lama hatta ala fakul wahid minhuma firat ala sahibihi wa atal kalam limuda'ahu. Ya, yang ini ngarang kitab dibantah sama yang ini ngarang kitab bantah lagi sama ini. Ya, bantah-bantahan hanya untuk mengomentari hadis tersebut. Nah, itu. Terus watazulul karohah, dan makruh itu hilang ya, makruhnya itu hilang bil huruf dengan terbenamnya matahari, ini makruhnya hilang. Wa inna ma hurimat izalatu damus syahid, kan ini hukumnya makruh, kenapa enggak haram? Sementara kalau kita lihat ada hukum yang lain, yaitu ketika orang yang mati syahid itu nggak boleh dimandiin, darahnya nggak boleh diilangin, dikubur bareng sama darahnya itu. Kalau diilangin hukumnya haram. Kenapa ini kok nggak dikatakan haram? Ma'annahu karihil misik, bersamaan kalau darahnya orang syahid, orang yang mati syahid ini nanti di yaumul qiyamah diganti seperti misik, darahnya itu wanginya seperti misik. Sementara ini lebih wangi dari misik. Kenapa nggak dihukumin haram? Kalau dihilangin. Hah? Kalau dihilangin gimana tuh? Wa hadza adyab li anna fihi tafitu fadilati 'alal ghair. Kenapa alasannya? Karena yang ngilangin orang lain. Ya, yang ngilangin orang lain. Iya. Sehingga kalau seandainya ada orang yang puasa, lalu kita ambil odol atau kita ambil sikat, terus kita sikat, kita yang haram. Itu tuh ulama gitu tuh. Penelitiannya benar-benar detail tuh. Ini ada hadis seperti ini. Ya kan, yang ngomong hadis orang yang syahid itu nanti di yaumul qiyamah darahnya diganti misik, terus haram dihilangin. Nah ini lebih wangi dari misik, kok makruh hukumnya, nggak sampai haram itu. Iya, alasannya kayak gitu. Alasannya kan itu yang ngilangin orang lain, menghilangi fadilahnya orang tersebut, jadi haram bagi orang lain itu. Begitu juga kalau ini yang ngilangin orang lain juga haram sama, ya disikatin sama orang lain. Summa hurim al-ghair izalatu khulu fami sha'im bi ghairi idnihi kama huwa dhahir, seperti sesuatu yang dhahir. Wa yustahabu fi Ramadan aw tawsi'ah al-iyal wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.